Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal, waj'al ma naqumu bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah. Masih dalam babul amri bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha, bab perintah untuk menjaga sunnah, yakni menjaga agama Islam dan menjaga adab-adabnya. Pada ayat yang ke-6 beliau menyebutkan, wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau kalian berbeda pendapat mengenai suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maksud kepada Allah dan Rasul, qala al-ulama ma'nahu ilal kitabi was sunnah. Ulama berkata, yakni kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Tentunya di sini mengembalikan segala hal kepada Al-Quran dan Sunnah ini bagi ulama yang memiliki kemampuan dari kalangan para ulama mujtahidin, ya, dari kalangan ulama yang mujtahid dengan semua level-level ijtihad. Mereka ketika mendapati perselisihan, mereka wajib mengembalikan kepada Quran dan Sunnah. Adapun bagi yang bukan ulama, dari kalangan para penuntut ilmu atau masyarakat pada umumnya, maka kewajiban mereka ketika berselisih adalah mengembalikan kepada ulama, ya, mengembalikan kepada ulama. Kenapa? Karena penuntut ilmu dan masyarakat pada umumnya tidak bisa mengembalikan kepada Quran dan Sunnah, ya atau tidak? Nggak bisa. Dalam memahami Quran dan Sunnah dibutuhkan bahasa Arab, dibutuhkan ilmu-ilmu yang lain, ya, ada banyak piranti keilmuan yang dibutuhkan oleh seorang agar bisa memahami teks-teks Quran dan Sunnah, dan itu tidak dimiliki oleh penuntut ilmu ataukah masyarakat pada umumnya. Yang memiliki itu hanya para ulama. Maka para ulama yang punya kewenangan untuk membuka Quran dan Sunnah kemudian mengambil pemahaman darinya. Adapun para penuntut ilmu dan kaum muslimin pada umumnya, kewajiban mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ulama kalau kalian tidak tahu. Bukan ada masalah, oh saya buka sendiri Quran, cari-cari jawabannya, buka sendiri Sahih Bukhari Muslim, cari sendiri jawabannya. Bukan, kamu belum mampu untuk kembali kepada Quran dan Sunnah dalam artian itu. Kemampuan kamu adalah bertanya kepada ulama. Kapan keluar jawaban ulama, maka itu yang kalian ikuti. Ya, itu yang kalian ikuti, dan itu adalah agama. Itulah agama. Ya. Maka mengembalikan kepada Quran dan Sunnah, yakni kita katakan, atau mengembalikannya kepada alim ulama bagi yang belum mampu, ya, untuk memahami Quran dan Sunnah secara independen, secara sendiri. Dia harus menggunakan bantuan dari alim ulama, maka dikembalikan kepada alim ulama. Dan ini sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Berikutnya dalam ayat yang ke-7, wa qala ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang menaati Rasul, maka sungguh dia telah menaati Allah. Ya, jelas dikarenakan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan telah berlalu wa ma yantiqu 'anil hawa, semua ucapan beliau bukan dari hawa nafsu, ya, semuanya adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Maka otomatis siapa saja yang mencintai atau yang mengikuti Rasul, maka dia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dalam Al-Quran ada sekitar 30 ayat yang memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah. Ada sekitar 30 ayat
yang memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perintah taat kepada Rasul mencakup taat kepada semua yang beliau bawa. Taat kepada semua yang beliau bawa berupa perintah dengan cara dilaksanakan atau berupa larangan, ya, yang caranya adalah dengan dijauhi. Kata para ulama, menaati Rasul itu dengan 4 cara. Menaati Rasul itu dengan 4 cara. Cara yang pertama adalah membenarkan atau mempercayai semua yang beliau kabarkan. Tasdiquhu fima akhbar. Mempercayai semua yang beliau kabarkan. Apa saja yang beliau kabarkan, apa saja yang keluar dari mulut Nabi SAW, tidak ada yang tidak masuk akal. Enggak ada. Semua yang beliau sabdakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun pengabaran yang beliau kabarkan wajib untuk dipercayai. Walaupun saat itu akalnya tidak bisa menjangkaunya. Akalnya tidak bisa menjangkaunya. Karena ajaran Islam, ya, ajaran Islam tidak semuanya bersifat rasional. Ya, ada ajaran-ajaran Islam, dan ini kebanyakan ajaran-ajaran Islam itu rasional, yakni maqulul makna, bisa difahami. Kenapa Allah mengabarkan seperti ini? Ketika Allah mengabarkan seperti ini, kita bisa faham, bisa ditangkap oleh akal kita. Ya. Kenapa disuruh berwudu sebelum sholat? Kenapa kalau kena kotoran ayam misalnya wajib dicuci? Ya, jelas najis, kan begitu. Najis kotoran, rasional, masuk akal, bisa ditangkap oleh panca indera. Kebanyakannya seperti itu. Tapi ada juga ajaran-ajaran Islam terkhusus, biasanya yang merupakan pengabaran itu sifatnya suprarasional. Apa itu suprarasional? yakni di atasnya akal kita. Ya, di atasnya akal kita, tidak bisa dijangkau. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada satupun dari ajaran Islam yang irasional, yang tidak masuk akal. Enggak ada. Ajaran Islam sekecil apapun tidak ada yang tidak masuk akal. Kalau di luar akal ada, yakni di luar jangkauan akal kita ada, dan ada beberapa syariat, terutama perkara-perkara gaib. Semua perkara gaib yang Allah kabarkan kepada kita bukannya tidak masuk akal, bukannya irasional, tapi dia suprarasional, di atasnya rasio kita, di atasnya akal kita, tidak bisa dijangkau. Dan itu perkara-perkara gaib. Ketika Allah mengabarkan di dalam sorga ada sungai, ada nggak yang bisa pastikan sungainya begini bentuknya? Ya, nggak ada yang bisa. Itu di luar jangkauan akal kita menggambarkan bagaimana sungai dalam surga. Nggak ada. Nggak ada yang tahu bagaimana hakikat sungainya sebenarnya. Ya, kecuali para nabi tentunya, yang Allah Ta'ala berikan wahyu kepada mereka yang melihat surga secara langsung. Ya. Maka yang pertama, kewajiban kita kepada Rasulullah SAW menaati beliau yang pertama dengan cara membenarkan dan mempercayai semua yang beliau kabarkan. 15 abad yang lalu ketika Nabi mengatakan, saya dari Masjidil Aqsa tadi malam, ya, tadi malam, bukan juga dari maghrib, malam-malam sudah, ya, sudah lewat Isya mungkin, baru berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, subuh-subuhnya sholat lagi, sudah sholat subuh, sudah kembali ke Madinah, sudah kembali ke Mekah. Di zaman dahulu orang ditertawakan, dan banyak yang orang musyrikin lebih mengolok-olok, bahkan ada sebagian orang yang sudah masuk Islam murtad ketika mendengarkan kabar itu. Ini tidak masuk akal. Bukannya tidak masuk akal, tapi memang belum dijangkau oleh akal. Buktinya kalau zaman sekarang ada orang mengatakan, saya tadi malam dari Mekah ke Palestina naik pesawat terus pulang lagi, apakah tidak masuk akal lagi? Enggak kan? Sangat masuk akal di zaman sekarang. Menunjukkan apa? Apa yang beliau kabarkan itu tidak masuk akal. Cuman waktu itu musyrikin Quraisy belum punya akal untuk memahami hal itu. Di zaman sekarang kita tahu ada nomor pesawat, ya, dengan semua transportasi yang super cepat, itu sangat masuk akal. Jadi apa yang beliau kabarkan 15 abad yang lalu bukan tidak masuk akal, tapi belum dijangkau oleh akal mereka. Ya. Karena itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dikatakan, wahai Abu Bakar, kamu enggak dengar apa kata temanmu itu tadi malam? Ya, kata Abu Bakar, apa dia bilang? Katanya dia tadi malam dari Masjidil Aqsa. Kemudian bukan cuma Masjidil Aqsa, naik ke langit satu malam.
Kata Abu Bakar Siddiq, prinsipnya mudah. Prinsip utamanya kan simpel. Dia seorang nabi dan nabi tidak mungkin bohong. Itu kan prinsip dasar. Kata Abu Bakar, kalau itu memang yang dia bilang, ya sudah, saya percaya. Karena basicnya sudah jelas. Beliau seorang nabi dan nabi tidak mungkin dusta. Kan begitu. Belum jadi nabi saja tidak pernah berdusta. Belum jadi nabi saja tidak pernah berdusta. Apalagi sudah jadi nabi. Maka yang pertama, kewajiban seorang dalam menaati Rasulullah SAW adalah mengabarkan semua yang beliau kabarkan, mempercayai semua yang beliau kabarkan. Ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau Nabi SAW mengabarkan suatu saat di zaman belakangan menjelang hari kiamat akan terjadi seperti ini dan seperti itu, dibenarkan walaupun itu belum terjadi. Ya. Walaupun itu belum terjadi. Nah, akan dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa satu hari di masa turunnya Dajjal, itu satu hari yang asalnya kita 24 jam, itu satu hari 360 hari. Hari pertama turunnya Dajjal seperti setahun. Ya. Jadi siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan, kurang lebih. Apakah itu di zaman sekarang terus kita bilang tidak mungkin, tidak masuk akal? Bukan tidak masuk akal, belum dijangkau oleh akal kita. Ya. Belum dijangkau oleh akal kita. Kan begitu. Nah, maka ini yang pertama adalah membenarkan semua yang beliau kabarkan. Kalaupun sekarang kita tidak bisa memahaminya, tidak bisa mengakalinya, jangan sekali-kali mengatakan tidak masuk akal, tapi masih di luar akal kita, belum dijangkau oleh akal kita yang terbatas. Kemudian yang kedua adalah ta'atuhu fi ma'amar, menaati semua yang beliau perintahkan, baik perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Karena sunnah itu seperti yang sudah pernah kita sebutkan, sunnah itu definisinya bukan kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu sunnah. Bukan itu definisi sunnah. Itu adalah konsekuensinya. Dan mendefinisikan sesuatu dengan konsekuensi itu kurang tepat di kalangan ulama usuliyin. Karena itu mereka mengatakan bahwa definisi sunnah adalah ma amara bihi syari' amran ghaira jazim. Sunnah atau mustahab atau mandub adalah semua yang diperintahkan oleh syariat walaupun perintahnya tidak mengharuskan. Jadi yang ditekankan pada kata sunnah adalah perintah. Itu Allah yang perintah. Ya. Bukan yang ditekankan kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu yang ditekankan. Karena kebanyakan orang ketika menekankan yang penting kan sunnaji. Kalau begitu boleh ditinggalkan. Ini karena salah memahami. Betul sunnah itu kalau ditinggalkan tidak berdosa, tapi bukan itu yang ditekankan. Yang ditekankan adalah sunnah itu perintah. Allah perintahkan. Nah, kalau Allah yang perintahkan biar sunnah. Anggaplah Allah Ta'ala, kamu berdiri di hadapan Allah dan terus dia suruh kamu, hatta walaupun itu perintah sunnah, saya pikir tidak berani seorang untuk meninggalkannya, hatta walaupun itu sunnah misalnya. Ya. Di depan dia Nabi SAW menyuruh dia seperti ini, tidak mungkin dia cross check kepada Nabi, ya Rasulullah ini perintah anda perintah wajib atau perintah sunnah. Tidak akan dia tanya seperti itu, ya kan? Karena itulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika keluar perintah dari Nabi SAW tidak pernah cross check, ya Rasulullah ini perintahnya mengharuskan atau tidak mengharuskan. Ya, kalau harus ya saya kerjakan, kalau tidak ya yang penting tidak berdosa. Nah, gitu. Enggak, karena sunnah itu namanya perintah walaupun memang perintahnya tidak mengharuskan, tidak seperti wajib. Ya. Maka yang kedua adalah ta'atuhu fi ma'amar, menaati semua yang beliau perintahkan. Karena itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Ma min syai'in min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu illa fa'altuhu ana, fa inni akhafu in taraktu syai'an min amrihi an azigh." Tidak ada satupun amalan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali saya kerjakan juga. Saya khawatir kalau saya meninggalkan suatu amalan yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya akan menyimpang dan tersesat. Ya. Maka tidak ada cross check ketika perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang secara konsekuensi hukum ada perbedaan antara wajib dengan sunnah, tapi secara hakikat wajib dan sunnah sama-sama ma'murun bihi, sama-sama diperintah. Ya. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan semua yang beliau atau bukan meninggalkan, menjauhi, ijtinab. Para ulama menggunakan kata ijtinab. Ijtinab artinya tidak mendekati. Jadi bukan sekedar tidak dilakukan, tapi tidak didekati memang. Kalau enggak didekati, ya,
kalau itu tidak didekati apa namanya amalannya, maka tidak akan mungkin bisa dilakukan, kan begitu. Ya. Wajtinab ma naha anhu wa zajar. Ya, menjauhi atau tidak mendekati, ya, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Islam melarang dari sesuatu, dia juga melarang semua sarana menuju kepada sesuatu tersebut. Ya. Ketika Islam melarang sesuatu, maka Islam juga melarang semua jalan-jalan menuju ke sana. Ya. Sebagaimana ketika Islam memerintahkan sesuatu, maka diperintahkan juga semua jalan-jalan menuju ke sana. Ketika disuruh menutup aurat dalam sholat, konsekuensinya perintah untuk beli baju kalau kamu tidak punya baju, perintah untuk wudu kalau kamu tidak punya air, airnya harus beli. Ayat itu mencakup perintah untuk beli air, karena tidak bisa kamu sholat kalau tidak ada air, ya. Atau ada air tapi kamu tidak mau beli, maka perintah wajib untuk membeli. Maka Islam ketika menyuruh sesuatu, dia menyuruh semua konsekuensi menuju ke sana, sarana menuju ke sana. Dan sebaliknya ketika Islam melarang sesuatu, dia juga melarang apa? Semua sarana yang menuju ke sana. Karena itulah Allah tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berzina. Al-Quran tidak mengatakan seperti itu, la taznu, jangan kalian berzina. Tapi Islam mengatakan la taqrabuz zina, jangan dekati semua jalan yang menuju kepada perzinahan. Jadi syariat pelarangan dalam Islam tidak semuanya bersifat mengobati. Kebanyakan syariat Islam itu sifatnya preventif, sifatnya pencegahan sebelum terjadi. Ya. Jadi kalau ada larangan dalam Islam, jangan nanya-nanya kenapa dilarang, memang kenapa. Ya. Islam kalau melarang tidak selamanya sifatnya mengobati sesuatu yang sudah sakit, tapi kebanyakan syariat Islam sifatnya pencegahan. Sebelum terjadi dilarang, memang ditahan pintu atau apa jalan menuju ke sana, ya, jalan menuju ke sana. Karena itulah Islam mengharamkan riba. Kenapa? Riba ini sarana menuju kepada kerusakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ya kan? Apa penyebab inflasi di suatu negara kalau bukan karena riba? Yang menyebabkan mata uang bertambah banyak beredar di tengah masyarakat kalau bukan gara-gara riba, ya kan? Ya. Yang membuat harga barang meningkat kalau bukan karena riba. Dibahas oleh pakar ekonomi Islam beberapa bentuk kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan riba, tindakan preventif dari Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah menjauhi semua yang dilarang, ya, meninggalkan dan menjauhi semua yang dilarang dengan semua sarana menuju larangan tersebut, ditinggalkan, jangan didekati. Yang keempat adalah la yu'badallah illa bima syara', beribadah kepada Allah hanya dengan cara yang beliau ajarkan. Beribadah kepada Allah dengan cara yang beliau ajarkan. Ini 4 kewajiban kita dalam menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan semua yang beliau kabarkan, melakukan semua yang beliau perintahkan, menjauhi semua yang beliau larang, dan beribadah kepada Allah hanya dengan cara yang beliau suruh. Akan diterangkan nanti penekanan pada poin yang keempat pada hadis-hadis yang beliau An-Nawawi rahimahullah akan bawakan nanti. Iya. Selanjutnya pada ayat yang ke-7, yang ke-8, maaf, yang ke-8. Wa qala ta'ala dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dalam surah Asy-Syura ayat 52. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, siratim mustaqim. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menekankan dan menegaskan bahwa semua yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan jalan yang lurus. Itu merupakan jalan yang lurus. Di ayat di sini, ya, dalam ayat ini ada 2 penekanan. Ya, ada 2 penekanan. Yang pertama ada namanya inna.
Inna ini huruf untuk menekankan, harfut taukid, inna, sesungguhnya. Kemudian ada lam yang terdapat pada kalimat la tahdi, ya, lam taukid yang menunjukkan makna sebenar-benarnya. Jadi sungguh Nabi Muhammad, sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Untuk memahami ini tentunya harus difahami apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Di antara penafsiran, dan semua penafsiran ini tidak saling bertentangan satu sama lain. Penafsiran ini tidak bertentangan satu sama lain. Cuman penafsiran ini kalau kita gabungkan jadi satu akan semakin nampak dan jelas bagi kita apa hakikat dari siratal mustaqim. Penafsiran yang pertama ditafsirkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah menggaris satu garis lurus. Satu garis lurus. Setelah itu beliau mengatakan, "Hadza siratullahi mustaqima." Ini adalah jalannya Allah yang lurus. Ini siratul mustaqim. Ya. Ini jalannya Allah yang lurus. Setelah itu Nabi menggaris garis-garis di sebelah kanan dan di sebelah kiri garis lurus tersebut. Dikasih garis di kanan, garis-garis di kiri. Setelah itu Nabi SAW bersabda, hadhihi as-subul, jalan-jalan di kanan dan di kiri yang menyimpang ini namanya as-subul, jalan-jalan setan. Ma minha syaitanun, ma minha, ya, sabilun illa wa fihi syaitanin yad'u ilaih. Tidak ada satupun dari jalan-jalan kanan dan di kiri kecuali di situ ada ada setan di situ yang mengajak kepadanya. Dalam riwayat yang lain atau dalam hadis yang lain disebutkan bahwa di setiap jalan dan jalan di kanan dan di kiri ini, ya, itu ada pintu-pintu. Dalam riwayat dalam hadis yang lain beliau memperumpamakan siratul mustaqim sebagai jalan, ya, di ujungnya itu ada orang yang berteriak, manusia lewat di jalan itu semuanya. Di kanan dan di kiri jalan itu ada pintu-pintu yang cuma punya gorden, tidak ada daun pintunya. Tidak perlu dibuka, kalau mau masuk tinggal dibuka saja gordennya. Di kanan dan di kiri jalan itu ada pintu-pintu yang tidak tertutup, tapi hanya ditutup dengan tirai. Ketika semua manusia lewat di jalan itu, ada seorang yang berteriak di ujung jalan mengatakan, ya ayuhan nas halummu ila hadas sabil, wahai sekalian manusia, ayo semua lewat jalan ini, lewat jalan ini. Jangan perhatikan itu pintu di kanan dan di kiri, jangan perhatikan, ikut saja jalan ini, tinggal kamu lewat saja, ini sudah kelihatan nih, lurus. Kemudian kalau ada salah seorang di antara orang yang lewat itu ingin membuka tirai dari kanan dan di kiri itu, ya, ingin membuka, coba-coba mau ngintip apa di dalamnya itu, bikin penasaran, ya, ada yang dari bawah jalan tiba-tiba ada teriakan dari bawah jalan mengatakan, wailaka la taftahu in taftahu talijhu, wahai celaka kamu, jangan kamu buka itu tirai. Kapan kamu buka, kamu akan masuk ke dalamnya, kamu akan tertarik masuk ke dalamnya, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan ini adalah siratul mustaqim. Yang menyuruh di ujung jalan, yang suruh semua orang ikut di jalan itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu-pintu kanan dan kiri itu adalah hal-hal yang Allah haramkan, ya, dan yang berteriak dari bawah jalan, ya, yang kalau ada orang penasaran mau buka diteriaki, dilarang dibuka, itu adalah wa'idullah fi kulli qalbi mu'min. Itu adalah pemberi peringatan dari Allah yang ada di dalam hati setiap mukmin, yakni hati nurani seorang muslim yang mengingatkan dia kalau mau berbuat dosa jangan dilakukan. Yani muslim kalau dia berbuat dosa sadar dia salah, sebelum dia melakukannya sudah ada wanti-wanti dari hatinya. Maka ini dari dua hadis ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa siratul mustaqim adalah agama Islam yang lurus, agama Islam yang bersih dari noda-noda, ya, noda-noda syahwat dan juga noda-noda syubhat. Islam yang bersih, yang lurus,
ya, yang bersih dari noda-noda syahwat dan noda-noda syubhat. Ini berdasarkan dua hadis yang kita sebutkan tadi. Penafsiran yang lain juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bukan, tidak disebutkan secara spesifik, cuman para ulama mengambil pemahaman darinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapakah al-maghdub dan ad-dallin? Yang dimurkai dan yang sesat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, al-yahudu al-maghdubu alaihim wan nasara ad-dallun. Bahwa yang dimurkai dalam ayat itu, dalam suratul Fatihah, orang yang dimurkai maksudnya adalah orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang tersesat maksudnya adalah orang-orang Nasrani. Apa lawannya? Siratul mustaqim yang tersebut di ayat sebelumnya, ihdinas siratal mustaqim. Maka siratul mustaqim ini lawan kebalikan dari al-maghdub dan ad-dallun, orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Orang yang dimurkai yakni Yahudi, dan orang yang sesat adalah Nasrani. Berarti orang yang berada di atas siratul mustaqim adalah orang yang tidak dimurkai dan tidak bukan orang yang sesat. Para ulama menjelaskan bahwa sifat atau karakteristik orang Yahudi, mengapa mereka dimurkai adalah karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sementara karakteristiknya Nasara, mereka beramal tapi tidak didasari oleh ilmu. Makanya mereka tersesat karena mereka banyak beramal tapi tidak didasari oleh ilmu. Sementara Yahudi dimurkai karena mereka tahu ilmunya tapi tidak dikerjakan. Kalau begitu, dari penafsiran ini kita bisa katakan siratul mustaqim penafsirannya adalah apa? Kumpulan ilmu dan amal. Ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Kalau begitu siratul mustaqim adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Ilmu dikatakan bermanfaat ketika diamalkan, dan amalan dikatakan saleh ketika didasari oleh ilmu. Dan inilah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa hidayah, ya, dengan membawa hidayah. Kata para ulama, hidayah penafsirannya adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, yakni agama yang benar, maksudnya adalah amalan saleh. Ya. Dan ilmu yang bermanfaat itu akan menghilangkan yang namanya syubhat, kerancuan dalam berfikir, kerancuan dalam keyakinan. Sementara amal soleh itu menafikan dan akan menghilangkan syahwat. Ya, amal soleh itu menghilangkan syahwat. Kenapa? Kalau tubuh ini tidak dipakai beramal soleh, kalau tubuh ini tidak dipakai beribadah, tubuh ini akan sibuk sendiri dengan melakukan hal yang dilarang. Yani setan akan menjerumuskan tubuhnya untuk melakukan yang dilarang kalau dia tidak sibukkan dirinya tubuhnya beramal soleh. Maka kita bisa lihat pertemuan dua penafsiran ini, ya, dua penafsiran ini, bahwasanya siratul mustaqim adalah ilmu yang bermanfaat, yang diamalkan, yang dengannya dia selamat dari kerancuan dalam berfikir dan kerancuan dalam berkeyakinan. Dan yang kedua adalah amal saleh yang lahir atas dasar ilmu, yang mana itu menyelamatkan dia dari syahwat. Maka kita lihat kata Allah Ta'ala, kamu wahai Muhammad sungguh betul-betul memberikan petunjuk kepada siratul mustaqim. Ya. Maka ajaran Nabi SAW dibangun di atas dua unsur ini, ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh yang memperbaiki akal, fikiran dan hati manusia, serta memperbaiki fisik mereka dengan amal soleh. Ya. Karena itulah siapa yang ingin memperbaiki akalnya, siapa yang ingin memperbaiki hatinya,
ikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang ingin memperbaiki jasadnya, fisiknya, juga ada pada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena agama beliau itu menuntunkan kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, baik di dunia maupun di akhirat. Dan siapa yang berlalu melewati siratal mustaqim di dunia, maka Allah Ta'ala akan memudahkan dia untuk lewat di atas sirat, ya, titian di atas jahannam pada hari kiamat, ya. Karena ini sama-sama titian, cuman kalau di dunia siratul mustaqimnya tidak kelihatan, sifatnya maknawi. Seorang harus berjalan, ya, yakni kehidupannya harus di atas agamanya Nabi Muhammad SAW, sehingga dikatakan dia apa? Berjalan di atas sirat al-mustaqim. Nah, ini ayat yang ke-7. Kemudian pada ayat selanjutnya kata beliau rahimahullah, wa qala ta'ala dalam surah An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih, hendaknya lah waspada, hendaknya lah takut, ya, takut, hati-hati orang yang melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melanggar urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi urusan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya lah mereka waspada kapan mereka melanggar perkara, perintah ataupun urusan keagamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanggar, mereka akan ditimpa dengan dua hukuman. Hukuman yang pertama, mereka akan terkena fitnah, antusibahum fitnah. Dan yang kedua, au yusibahum adzabun alim, yakni mereka akan terkena fitnah di dunia dan di akhirat mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Imam Ahmad rahimahullah taala menafsirkan, kata beliau, al fitnatu hiya syirk. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan. Hati-hati melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati melanggar urusan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kalian akan ditimpa oleh fitnah, yakni ditimpa oleh kesyirikan. Kok bisa tertimpa kesyirikan, kekafiran? Kata Imam Ahmad rahimahullah, la'allahu law radda ba'd amrihi, ya, fayahlak, ya, karena bisa jadi dia ketika dia menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan binasa. Masuk ayat. Taib. Ini apa namanya, penafsiran berkenaan dengan ayat ini. Masih ada tambahan yang butuh dijelaskan berkenaan dengan fitnah. Insyaallah taala kita terangkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.